Salam sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati dalam kasih setia dan janji-janji Tuhan. Selamat hari Natal, kiranya kasih, damai sejahtera dan sukacita Natal senantiasa melimpah di dalam hidup kita dan keluarga kita. Sahabatku, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum masuk dalam renungan firman Tuhan. Bapa Sorgawi, Allah yang Maha Baik, terima kasih buat berkat, kasih, dan penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami dan keluarga kami. Di bulan Desember ini, kiranya berkat-berkat-Mu menyertai setiap orang yang percaya kepadamu, mengubahkan hati dan hidup, serta terjadi mujizat-mujizat yang tidak pernah terpikirkan. Ya Bapa, saat ini kami menyiapkan hati kami untuk menerima berkat firman-Mu di hari Natal ini. Berikanlah hikmat dan pengertian di dalam hati kami, agar kami bisa memahami isi firman-Mu. Singkapkanlah makna yang terselubung, agar kami bisa melihat terang-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, meskipun hari Natal adalah hari di mana orang merayakannya dengan penuh sukacita dan pesta-pesta yang mewah, akan tetapi kelahiran Tuhan Yesus sangat jauh dari kemewahan. Seorang raja di atas segala raja, pencipta alam semesta, memilih untuk lahir bukan di dalam istana, melainkan kandang domba. Memilih untuk dibaringkan di dalam palungan, bukan tempat tidur yang mewah. Memilih untuk lahir di Bethlehem, sebuah kota yang kecil, bukan Yerusalem, kota yang besar. Kelahiran Tuhan Yesus sendiri diwarnai dengan sebuah peristiwa yang kelam, yaitu pembunuhan anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya. Mari kita baca Matius 2 ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Pembunuhan anak-anak yang tidak berdosa adalah sebuah tindakan yang kejam. Tetapi Raja Herodes yang merasa terancam dengan nubuat kelahiran seorang raja bangsa Yahudi yang baru, ingin memastikan bahwa nubuatan itu tidak pernah terjadi. Meskipun begitu, tangan manusia, tangan seorang raja sekalipun, tidak bisa menghentikan rencana Allah bagi keselamatan umat manusia. Sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan anak-anak itu, malaikat Tuhan sudah menampakkan diri dalam mimpi kepada Yusuf dan menyuruhnya membawa Maria dan bayi Tuhan Yesus untuk mengungsi ke tanah Mesir. Matius 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Peristiwa yang terjadi di seputar kelahiran Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Hidup tidak selalu penuh dengan kesenangan dan kenyamanan. Tuhan Yesus tidak lahir dalam kemewahan atau lahir dalam keluarga kerajaan. Tuhan Yesus tidak lahir di keluarga yang kaya raya atau terpandang, tetapi lahir di keluarga tukang kayu. Tuhan Yesus melakukan semua itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa Dia mengerti penderitaan kita. Dia mengerti kesusahan kita dan masalah-masalah yang kita alami. Di tengah ketidakpastian yang ada di dunia ini, Tuhan Yesus lahir sebagai kepastian janji Allah tentang penebusan umat manusia dan perdamaian dengan Allah.
Di tengah segala masalah dan ketidakadilan yang terjadi di dunia, Tuhan Yesus menjadi sumber pengharapan, pertolongan, perlindungan, dan tempat kita bersandar. Tuhan Yesus datang bukan untuk menghilangkan masalah-masalah dalam hidup kita, karena masalah-masalah itu merupakan hal yang penting bagi pemurnian kita, seperti yang ditulis oleh Daniel dalam Daniel 12 ayat 10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Tuhan Yesus datang untuk menyertai kita melewati semua masalah dalam hidup kita dan memastikan bahwa kita mencapai kekudusan seperti yang diinginkan Allah. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita dan keluarga kita di tahun 2025 yang sebentar lagi akan kita masuki. Kita tidak bisa menduga-duga apakah kita akan mengalami tahun yang penuh berkat ataukah akan mengalami kesusahan. Tetapi terlepas dari apapun yang akan terjadi, kita bisa yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah lahir di dunia, Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita, dan Tuhan Yesus sekarang berada di sebelah kanan Bapa di sorga, dan Roh Kudus diberikannya untuk tinggal di dalam kita. Seperti halnya Tuhan menyertai kita di tahun-tahun kemarin, maka Tuhan juga pasti menyertai dan memberkati kita di tahun-tahun yang akan datang. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa menutup renungan ini. Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kedatangan-Mu ke dunia ini. Terima kasih karena Engkau meninggalkan segala sesuatu di sorga dan turun ke dunia mengenakan tubuh manusia. Dan kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, sehingga Engkau telah mempersiapkan jalan perdamaian bagi kami. Ya Tuhan, kami percaya Engkau telah menyertai kami sampai saat ini, dan Engkau juga pasti menyertai kami di tahun-tahun berikutnya. Apapun yang terjadi, kami percaya Engkau merancangkan masa depan yang baik bagi kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.